Ya, hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah masalah pada bus yang kecelakaan di Ciater Subang, tapi polisi baru menetapkan sopir bus sebagai tersangka. Banyak kasus kecelakaan bus berakhir dengan hanya sopir yang menjadi tersangka. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komite Keselamatan Transportasi KNKT, Pak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak Suryanto, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik Baik, Mas. Pak Suryanto, polisi tetapkan sopir sebagai tersangka ya. Dari hasil investigasi KNKT, seberapa fatal sebetulnya ketidaklayakan dari bus Putra Fajar ya, yang kecelakaan di Subang, Jawa Barat? Kalau secara teknis kami masih melakukan penelitian karena ada beberapa part yang perlu kami dalami kembali, apakah memang benar-benar part tersebut yang memberikan masalah kepada sistem pengereman. Tapi kalau secara administratif memang bus itu kirnya sudah kedaluarsa sejak Desember tahun 2023. Untuk kasus masalah tersangka atau tidak, itu di luar dari kewenangan KNKT, Mas. Jadi KNKT tidak ikut di dalam penetapan dan alasannya apa sebagai sopir sebagai tersangka, karena itu bukan wilayah kami, itu lebih kepada wilayah dari kepolisian. Ya. Tapi kami hanya melakukan penelitian kecelakaan, mencari penyebab dan memberikan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak berulang di kemudian hari. Oke, jadi hasil rekomendasi yang kemudian atau temuan yang ditemukan oleh KNKT sebetulnya penyebab utamanya itu apa itu Pak? Apakah memang karena modifikasi tadi kah atau ada faktor-faktor yang lain? Apa yang kita temukan menjadi temuan KNKT juga juga ditemukan oleh kepolisian. Jadi artinya kita juga sharing kepada kepolisian apa-apa yang menjadi. Namun di dalam sesuai dengan tupoksinya masing-masing, KNKT pada masalah teknis dan pencegahan untuk rekomendasi yang kita berikan agar kecelakaan tidak terulang kembali di masa mendatang. Itulah kurang lebih, kalau datanya kurang lebih sama dengan apa yang didapat dari teman-teman kepolisian, tapi ada beberapa hal yang secara teknis memang kita akan lebih mendalami part-part yang kita curigai menjadi penyebab masalah di rem blong ini. Oke, jadi memang ketidaklayakan bus itu juga menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan ya, Pak Suryanto? Iya Mas, jadi kita juga melihat secara teknisnya memang kami juga melihat ada beberapa hal secara teknis memang tidak layak. Ya ini yang juga menjadi bahan untuk kita lanjutkan di dalam investigasi ataupun mungkin kita perlu pemeriksaan secara laboratorium atau secara lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana efek dari ketidaklayakan dari komponen-komponen yang ada di sistem rem tersebut. Ya, ada kemudian informasi bahwa sopir sempat melakukan mungkin servis ya, gitu ya, sebelum kecelakaan terjadi. Sejauh mana kemudian KNKT juga menelusuri, menginvestigasi soal kerusakan-kerusakan yang bus terjadi itu sebetulnya sudah ada alurnya begitu. Jadi sebelum kecelakaan memang sudah terjadi ada kecurigaan bahwa memang bus sudah tidak layak dalam pemakaiannya. Ya memang menurut data yang ada di lapangan, data faktualnya bahwa sebelum turun dari Tangkuban Perahu sempat dilakukan penyetelan gap dari kampas remnya. Terus kemudian ada perbaikan di sistem remnya ketika berhenti di rumah makan Bang John. Nah, tapi kami juga meneliti sejauh mana perbaikan itu berdampak kepada masalah fungsi dari rem tersebut. Karena kita masih mendalami, Mas, masih kita berkonsultasi atau berdiskusi dengan pihak ATPM dan pihak desainernya. Mungkin kita minta
penjelasan tentang diagram dari sistem pengereman dan diagram dari komponen yang kita curigain untuk menjadikan penyebab dari masalah remblong, yaitu salah satu terjadi kebocoran angin di salah satu komponen sistem rem tersebut. Oke, ini kita juga lihat ya ada semacam aksi ya dari rekan-rekan korban satu sekolah, mungkin ini juga melakukan semacam aksi berduka begitu ya. Kembali ke Pak Suryanto, Pak. Jadi langkah sang supir melakukan pemeriksaan terhadap bus sebelum terjadi kecelakaan itu belum diketahui secara pasti sejauh mana itu berdampak pada terjadinya kecelakaan ya. Betul, Mas. Jadi kita sedang meneliti apakah aksi yang dilakukan pengemudi untuk perbaikan itu berdampak positif atau negatif terhadap masalah sistem pengereman. Kita masih mendalami lebih jauh, tapi tentunya niat dari pengemudi atau kru bus itu untuk memperbaiki rem adalah dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang gangguan rem tersebut. Jadi usahanya adalah positif untuk perbaikan, tapi mungkin hasilnya yang mungkin malah membuat lebih jelek atau lebih baik itu masih dalam penelitian kami, Mas. Oke. Kita tunggu Pak nanti hasil penelitiannya seperti apa secara lengkap karena ini sudah menjadi sorotan publik juga terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Subang. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ketua KNKT Pak Suryanto Cahyono di iNewsroom pada malam hari. Selamat malam Bapak.